sudah diatur. Antriannya lebih diperbaiki. Sebenarnya kalau antriannya nggak masalah, sesuai. Cuman kalau sudah ada online, kenapa harus antri lagi? Seharusnya kan sudah sesuai dengan jam pelayanannya. Kayak gini tadi saya seharusnya jam 2 sampai jam 3, ini sampai jam setengah 4. Iya Mbak, ke atas Mbak. Ini udah berapa Ini tangga nih Pak? ya hanya satu tangga aja Mbak. Jadi di atas ini ruang fasilitatif Mbak. Artinya, nah di kantor imigrasi ini kan ada substantif, ada fasilitatif. Yang fasilitatif ini yang mendukung jalannya administrasi perkantoran. Kalau yang substantif itu khusus untuk di pelayanan. Fasilitatif ini struktur organisasi kami. Jadi fasilitatif diketuai oleh Kasubag TU, kemudian membawai 3 KUR, yaitu Kepala Urusan Kepegawaian, Keuangan, dan Umum. Sedangkan untuk substantifnya itu ada 3 kasih, itu kasih Forshakim, kasih Lalintuskim, dan kasih Washakim. Dan masing-masing kasih membawai 2 kasubsi. Ini yang untuk substantifnya. Kalau untuk jumlah staf yang ada di kantor imigrasi sendiri ini berapa Pak? Ini ada 55 orang Mbak untuk jumlah pegawai kami, dan ini kita bagi 2 karena kita punya ULP di Banyuwangi, sehingga ULP kita tugaskan 7 orang dengan sistem bergilir. Jadi seminggu sekali kita tukar untuk saling bergantian. Kemudian itu ada ruang pertemuan ya Pak? Iya Mbak. Bagian-bagian atau ruangannya sendiri di kantor imigrasi ada berapa Pak? Untuk substantif ada 3, yang itu masing-masing kasihnya, dan juga untuk kasubsinya ada ruangan secara bersama-sama. Kemudian untuk fasilitatif ini ada ruang kepala subbagian tata usaha, dan ini membawai 3 kepala urusan. Ini kepala urusan keuangan, ruangannya di sini, kemudian kepala urusan kepegawaian, dan kepala urusan umum. Ada 3 ruangan untuk kepala urusannya. Ini lantai 2 ruangan fasilitas. Ya, dan juga di sini ada ruang pertemuan untuk mengadakan briefing maupun pengarahan-pengarahan yang ada di kantor, maupun adakan rapat, ya kita ada di sini Mbak. Pak, sebelum adanya prosedur kepengurusan yang baru seperti saat ini menggunakan sistem online Pak, dulunya seperti apa Pak? Dulu itu ada 2 sistem juga Mbak. Dulu pertama walk-in, karena walk-in ini hanya kita batasin waktu dari jam 8 sampai jam 12 sudah kita tutup. Iya, karena kalau kita buka sampai sore kita nggak pulang Mbak. Kemudian ada juga yang melalui SMS, di daftar antrian melalui SMS itu juga kita beri kuota sehari 100, dari sisanya walk-in gitu. Kemudian untuk animo masyarakat sendiri sebelum adanya prosedur yang baru ini bagaimana Pak dulunya? Ya tentunya sangat-sangat membludak ya, karena walk-in ini hanya dibatasin waktu, bukan dibatasin kuota. Kalau yang online itu baru kita batasin kuota. Kalau sekarang kan sudah online Mbak, jadi sudah kita cut langsung dengan kuota. Kalau dulu misalkan pagi kan, karena waktu datang 2 bis, waduh kan 2 bis sudah berapa ratus Mbak, 100 datang bareng, karena pendaftarannya jam 8 sampai jam 12 otomatis masih cukup waktu, sehingga pada saat itu kami memang ya pulangnya bisa sampai malam-malam, karena pemohon bisa lebih banyak dibanding yang sekarang ini gitu. Kemudian kalau untuk program-program yang ada di Imigrasi Jember ini apa saja Pak? Yang sudah kita laksanakan saat ini yaitu penyerahan paspor yang sudah jadi secara ekstra. Artinya seharusnya jam 4 ini kan sudah tutup kantor, tapi kita masih memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam pemberian penyerahan paspor yang sudah selesai itu sampai jam 7 malam. Kemudian kita juga memberikan pelayanan emergensi
Maksudnya begini, kalau ada keluarga atau masyarakat yang sakit dan ingin berobat ke luar negeri dan yang bersangkutan tidak sanggup untuk hadir ke kantor, kita memberikan pelayanan untuk jemput bola, artinya ke rumahnya tanpa dibebani biaya tambahan. Jadi hanya biaya paspor itu saja yang dibayarkan. Iya. Pada tanggal 26 Januari 2018, Kantor Imigrasi atau Kanim kelas 2 Jember dan Kanim kelas 3 Pamekasan menjadi yang terbaik di wilayah Jawa Timur. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, M. Yanis, usai upacara Hari Bakti Imigrasi ke-68 di Kantor Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Pemberian penghargaan ini atas apresiasi dalam melakukan penundaan penerbitan paspor tenaga kerja Indonesia non-prosedural sebanyak 657 paspor kategori UPT Imigrasi. Bapak, rasanya nih gimana Pak, kantor imigrasi mendapat penghargaan ini Pak? Ya, alhamdulillah Mbak, kami merasa bangga seluruh staf imigrasi kelas 2 Jember merasa dihargai dengan kinerjanya yang turut serta membantu program pemerintah, yaitu mencegah PMI atau pekerja migran Indonesia non prosedural. Itu kita di tahun 2017 sekitar 700 yang kita berikan penundaan karena diduga yang bersangkutan akan bekerja di luar negeri. Pak, biasanya kalau dalam kepengurusan paspor, perpanjangan entah itu apa, ada beberapa keluhan nih Pak dari masyarakat. Nah, kalau dari Pak Kartana sendiri dapat keluhan seperti itu dari mana Pak biasanya? Keluhan masyarakat itu biasanya disampaikan dari aplikasi lapor dan juga dari media massa dan juga dari SMS yang disampaikan kepada kami dengan melalui nomor 081135066667. Nah, kalau kita masih berbicara mengenai keluhan nih Pak, jadi kami sudah mengumpulkan beberapa keluhan dari masyarakat yang sekarang saatnya Bapak Kartana tanggapin. Ini dia. Sekarang ribet soalnya nggak ngerti itu Mbak. Nggak ngertinya dari mananya Pak? Online-nya itu. Online-nya? Iya, nggak ngerti. Berarti ribetan sekarang daripada yang dulu? Iya, kalau yang bagi saya. Oh, kalau bagi anak-anak ya enggak. Lebih anu ya Pak? Iya. Kalau dulu gimana Pak? Kalau dulu kan cuma satu kali ngisi formulir di sini aja cukup. Tentang antrian online, memang bagi yang sudah usia lanjut memang agak kesulitan ya Mbak ya, karena memang itu harus diunduh melalui aplikasi Play Store, atau bisa juga sebenarnya masyarakat mengajukan antrian melalui antrian.imigrasi.go.id. Itu sebenarnya bisa lebih praktis. Cuman memang kalau yang sudah tua-tua, mohon maaf yang mungkin agak gaptek, memang agak kesulitan. Tapi hal tersebut bisa disiasati dengan meminta bantuan kepada anaknya atau cucunya, ya silakan. Cuma memang saat ini juga Direktorat Jenderal Imigrasi akan lebih menyempurnakan lagi atau mempermudah bagi masyarakat supaya bisa melakukan antrian itu yang lebih simpel dan lebih sederhana. Kemudian kalau untuk sosialisasi sendiri Pak sejauh ini mengenai adanya sistem online bagaimana Pak? Kita waktu itu juga pernah mensosialisasikan melalui media online dan juga melalui banner atau spanduk yang kita pasang di halaman kantor dan juga melalui brosur-brosur yang kita bagikan kepada masyarakat.
Berarti itu untuk memancing masyarakat agar lebih aktif mendapatkan informasi terkait kantor imigrasi Jember ya Pak, terkait kepengurusan paspor. Nah ini masih ada satu lagi nih Pak, video tentang keluhan dari masyarakat berikut ini. Sedikit, saya tuh baca referensi di internet kalau saya hanya perlu bawa barcode. Nah ternyata di sini harus ngeprint dan sebagainya, jadi saya agak bingung loh kok kayak gini ya. Ya udah sih cuma itu aja masalahnya tadi, sama beberapa persyaratan yang harus A4 ternyata saya fotokopi F4 jadi harus bolak-balik lagi. Itu aja sih masalahnya. Untuk keluhan tersebut sebenarnya nunggunya kan juga nggak terlalu lama ya Mbak, dibanding seandainya yang bersangkutan itu datang secara langsung. Kalau datang secara langsung pagi-pagi sudah datang dengan pemohon sekitar 200 orang secara bersamaan, dengan pagi-pagi baru antrian untuk mendaftarkan nomor saja tentunya sudah sangat kesulitan ya, apalagi sampai dalam hal pelayanan. Namun dengan adanya antrian online itu kita sudah bisa memberikan kepastian terhadap pemohon jam berapa harus datang dan harinya apa, itu sudah tercantum di dalam antrian online tersebut, sehingga kalau misalkan di sini dalam antrian tersebut dikasih waktu jam 1 sampai jam 3. Namun demikian kan namanya pemohon juga banyak dalam pelayanan kita, tentunya juga harus menunggu. Kalau misalkan hanya mundur setengah jam sampai 1 jam tentunya juga enggak terlalu Lama ya Pak? Keberatan lah saya harap begitu ya, nggak terlalu lama dibanding dengan tanpa adanya antrian online. Tentunya dia nunggunya lebih lama, bisa sampai berjam-jam gitu. Jadi dengan adanya sistem online ini bisa memudahkan, kemudian tidak terlalu lama untuk pengantriannya ya Pak? Ya harapan kami begitu Mbak, cuman kalau masyarakat masih merasa belum terpuaskan ya kami mohon maaf, tentunya juga kami akan selalu melakukan evaluasi supaya pelayanan kita tentunya bisa lebih baik lagi, dan kami juga mohon saran daripada masyarakat tentunya yang ini saran-saran yang sifatnya membangun. Bagi kami tentunya hal yang terbaik itulah yang akan kita lakukan. Baik, berbicara mengenai saran dan juga keluhan nih Pak dari masyarakat apabila ingin mengadu agar sampai ke kantor imigrasi ini, bagaimana sih Pak, melalui apa seperti itu? Kita ada beberapa cara Mbak untuk melakukan keluhan terhadap pelayanan kami. Tentunya bisa disampaikan melalui aplikasi lapor, itu juga ada. Kemudian bisa juga disampaikan melalui SMS ke nomor 0811 350 6667. Melalui Facebook juga bisa ke Imigrasi Jember, kemudian ke Instagram imigrasi_Jember, ke Twitter @imigrasijember, dan ke email juga bisa ke kanim.jember@gmail.com. Nah, seperti itu ya Pak. Jadi untuk kalau mengenai inovasi atau mungkin rencana-rencana ke depan dari kantor imigrasi ini apa Pak? Pada saat ini kita sangat prihatin tentang di ruang tunggu Mbak, ruang tunggu pelayanan, karena memang kantor kita ini sangat-sangat sempit. Luas tanahnya saja hanya sekitar 1.300. Kemudian parkir pemohon itu nggak bisa masuk ke halaman, hanya di jalanan, dan itu sangat-sangat mengganggu daripada lalu lintas. Inovasi yang bisa kita lakukan kemungkinan hanya untuk perbaikan di ruang tunggu Mbak, karena memang itu yang sangat urgent bagi kita. Tentunya kita akan pasang AC di ruang tunggu, kita membangun ruang tunggu di situ yang kita lengkapi dengan internet, sehingga masyarakat bisa lebih betah di situ. Minimal kita pasang wifi ya, wifi di situ kan mungkin lebih betah lah. Hanya nunggu sejam 2 jam mungkin kita harap supaya nggak terasa jenuh gitu ya. Berarti harapannya seperti itu ya Pak. Ada lagi Pak harapan ke depan Pak terkait kantor imigrasi ini bagaimana nantinya? Harapan ke depan tentunya kita mohon kepada pemerintah daerah barangkali bisa merelokasi gedung ini ke tempat yang lebih
layak tentunya, sehingga parkir juga bisa masuk ke dalam, tidak mengganggu perjalanan. Kemudian juga masyarakat merasa lebih nyaman dengan adanya kantor yang lebih luas. Harapan kami tentunya ya supaya kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Baik, ada pertanyaan terakhir untuk Bapak Kartana, Iya. pesan-pesan kepada para pemohon paspor, Pak. Saya mohon kepada para pemohon paspor kiranya bisa mengurus sendiri ke kantor imigrasi, jangan sampai melalui calo, karena justru sumber komplain itu adanya di calo, karena mungkin terutama biaya yang terlalu besar. Jadi kalau datang sendiri itu alhamdulillah di sini semua sudah transparan, biayanya jelas, waktunya juga jelas. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, di situ biaya sudah kita cantumkan, di luar itu ada daftar harga, dan juga untuk kepastian selesai itu 3 hari setelah pembayaran paspor akan selesai. Iya. Ada lagi, Bapak? Saya rasa cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, demikian tadi pemirsa perbincangan saya bersama Bapak Kartana. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat memudahkan Anda dalam kepengurusan paspor. Saya Prima Ervantari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode Sambang Kantor selanjutnya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mbak Prima.